Oke, baiklah kembali lagi bersama saya Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi tutorial kita untuk melakukan operasi update. Oke, nah di sini teman-teman, eh, bagi yang melihat inputannya agak berbeda ya. Kenapa price dan description berbeda? Yang satu ada outline, yang lain nggak ada. Karena ceritanya gini, di input kita udah mengubah ya cara kerja si prop itu tadi. Nah, masalahnya kita cuma nyinputin type number di sini tanpa mendefinisikan type untuk dua input lainnya. Jadi di sini kita bisa ngasih default prop lagi seperti ini. Dan nyatanya ketika ada prop type baru seperti number, dia nanti bakal nge-override si text ini. Maka taruhnya harus di sebelum si prop. Oke. Nah, kalau teman-teman klik lagi di sini, maka ordernya bakal muncul. Nah, langkah berikutnya adalah, nah di sini teman-teman harus perhatikan di tutorial sebelumnya ketika aku nambah data, ya kan, itu ini kenapa ini nambah datanya nggak bisa, ini number sementara, ini kayaknya keyboard aku. Oke, dua. Oke, kayaknya ada yang salah. Jadi ceritanya value-nya ini pastikan diganti jadi number ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman ganti kayak gini, jadi kemarin itu tipe value seperti ini, kemudian values-nya dijadikan description. Jadi teman-teman pastikan value yang di sini nggak salah lagi. Nah, sehingga ketika kita nambahin data dan aku klik submit, nah maka dia bakal ngirim ke database dan lucunya di sini value-nya nggak kereset lagi. Oke, kita coba cek balik, refresh value number, oke, 22, submit, oke, price-nya masih tetap sama. Berarti kita punya satu masalah ya. Bisa nggak price ini kita definisikan empty kayak gini aja. Kemudian kalau misalnya kita refresh lagi, oke, 22, kita submit, ternyata dia nggak ngupdate. Kita harus pastikan lagi. Di sini price. Oke, salah. Harusnya value-nya di sini price ya teman-teman. Harusnya value-nya di sini price. Kemudian di intervalnya tetap price. Oke, jadi jangan sampai tipe ya. Aku yang tipe berarti. Kita ulang sekali lagi. Oke, tambah. Kita isi aja. Submit. Oke, berarti udah berhasil ya cara nge-reset formnya. Dan teman-teman bisa ganti price-nya di sini balik ke 0 agar dia balik ke price yang semula, yaitu oke, kita coba lagi. Oke, isi, submit. Nah, datanya masuk dan terreset. Oke, nah langkah berikutnya adalah teman-teman pastikan untuk disable yang ada di sini itu udah bentukannya seperti ini. Aku udah komen kok di part 5 di bagian komentar. Jadi ceritanya adalah seandainya nih kalau misalnya ada, nah dia bakal ngecek gitu. Kalau misalnya dia belum valid, kemudian jika nggak ada perubahan data, ya dia nggak bakal disable gitu. Tapi kalau misalnya ada error, nah otomatis ke disable gitu. Jadi biar validasinya jadi lebih bagus lagi. Apalagi nanti kita mau ngedit sama ngupdate. Oke, lanjut. Di sini aku pengen listnya jadi lebih sedikit fancy ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, list kita ini cukup jelek, bentukannya jelek. Oke, ini apa keklikan. Oke, nah gimana caranya? Better ini kupisah jadi satu komponen lagi. Jadi kalau kita pindah ke komponen bagian book, kita tambah namanya adalah list.jl. Kira-kira seperti itu. Dan kita bikin komponen listnya, list book, kira-kira seperti ini. Dan kita impor harusnya book list ya, from komponen book, kemudian ini. Nah, kemudian kita render nanti di bawah sini. Nah, si book list ini pada dasarnya ya sama dengan yang ini ya. Mungkin aku kopas aja nih teman-teman, aku cut dan ini aku hapus. Kemudian aku taruh di dalam sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, dia butuh prop box gitu. Jadi teman-teman,
kita bisa nambahin satu prop books di sini. Jadi nanti biar bisa diturunin dari halaman ini ke komponen list book kita. Dan satu lagi, kalau misalnya teman-teman lihat di dua part sebelumnya, aku selalu impor yang namanya crop types. Tapi aku nggak pernah pakai. Nah, sekarang aku bakal coba gunain. Gunanya adalah untuk ngasih tahu bahwa crop yang kita gunakan itu tipenya apa. Jadi simpelnya sekarang karena books itu array, jadi aku kasih tahu array di sini dan bisa aku definisikan is required. Jadi tujuannya adalah membantu kita mengetahui crop yang mau kita turunin itu tipenya apa, dan nanti kalau misalnya kita nggak nambahin dia bakal ada error. Contoh, di list aku minta ada books dan require. Kalau misalnya aku lihat di konsol, aku refresh dulu ya, aku refresh. Oke, nah di sini undefined map. Nah, kita tanda tanya aja dulu di sini. Oke, kita coba refresh. Dan di sini region books.map. Oh, I see. Jadi kita punya masalah di sini teman-teman. Jadi kita harus cek dulu jika books.length, oke, pilih seperti ini. Jika books.length lebih besar dari 0, dan mungkin better kita kasih default value aja deh. Lebih better seperti ini. Jadi nggak usah ngecek-ngecek kayak gini dan langsung untuk menghilangkan error. Karena ceritanya bisa di mapping ini hanya array. Sedangkan kalau kita lihat itu kita belum nurunin prop. Nah, kita coba refresh. Nah, di sini list booknya hilang. Tapi kalau kita lihat di inspect console, nah kita dapat error teman-teman. Harus ini prop books itu di mark require di list book tapi value-nya undefined. Nah, jadi ini membantu kita sebagai developer untuk tahu ternyata prop yang dibutuhkan yang mau diturunin apa aja. Nah, di sini juga kita dapat warning for document HTML4. Oke, jadi itu kayaknya di bagian apa ya? Di bagian form control itu kalau kita lihat di sini kan pakai for ya. Berarti kita harus ganti jadi HTML4 teman-teman. Dan harusnya di sini udah hilang. Kalau kita refresh udah hilang dan tinggal warning untuk si books itu required. Oke, nah itu guna prop type itu. Jadi enak teman-teman tahu, oh saya mau nurunin apa, datanya jenisnya apa. Di sini kayak semacam dokumentasi gitu. Nah, lanjut. Di sini karena kita udah definisikan propnya, teman-teman bisa lihat di sini, langsung kelihatan di sini. Jenisnya apa, propertinya book ini array. Nah, jadi ketahuan, oh yang harus kita turunin itu adalah array teman-teman. Jadi kita tinggal turunin aja si books itu tadi. Maka hasilnya akan tampil seperti ini. Oke, teman. Nah, langkah berikutnya adalah di bagian list, aku mau sedikit diperbagus lagi. Jadi kalau misalnya kita cari tiling CSS list, mungkin ada ya tiling list yang bisa kita gunakan agar tampilan jadi lebih bagus lagi. Atau kita bikin sendiri. Oke, kayaknya kita bikin sendiri aja. Jadi di sini aku mau ngajarin teman-teman, kita bisa bikin komponen dalam komponen. Kita langsung aja mulai. Kita bikin aja di sini namanya item. Kira-kira seperti itu. Yang akan menjadi item. Di sini aku bikin dulu seperti ini, div. Oke. Kemudian di dalam div itu nanti ada children. Aku suka masuk children biar lebih enak untuk dilihat. Karena aku tahu oh itu bagian dari si komponen itu. Dan di class name aku mau bikin dia itu width-nya pasti full. Kemudian ada border. Dan aku mau cari nih bordernya apa. Mungkin enak bordernya ini. Dan aku mau ngasih padding X-nya 5 dan padding Y-nya 5. Oke. Dan item ini kita bisa gunakan di sini sebagai pengganti dari si paragraf. Oke, kita lihat. Maka harusnya kita dapatin tampilan yang seperti ini teman-teman. Nah, itu dia. Hanya saja border aku kayaknya nggak jadi. Kenapa? Kalau nggak salah itu border harus didefinisikan dulu size-nya berapa. Jadi kalau definisikan border 2 dan teman-teman bisa melihat di sini kita dapat border
Hanya saja kayaknya terlalu bol dan aku ganti jadi 200 sudah bagus. Dan di sini teman-teman kita bisa ngasih margin bottom 2 untuk ngasih space antar satu list dengan list yang lainnya. Dan aku ingin ngasih di sini border radius, border R atau border radius, uh, border radius mana ini? Radius ya kalau nggak salah. Apa radius? Border R mungkin. Oh ya, border R gitu ya, kayak seperti ini. Coba R, ini apa, border grid? Oh tuh, bukan, aku lupa. Kita lihat aja di value sudah documentation. Di sini kita mau lihat di bagian border radius. Tidak ada. Nggak ketemu sama aku. Oh, kelamaan. Coba cari Google aja deh. Border radius. Nah, kalau di Google cepet nemunya. Nggak ngerti. Nah, di sini enak nih. Oh, kita pakai rounder. Lupa. Oke, jadi jangan pakai border ini, kita pakai rounded dan definisikan aja roundednya mungkin SM aja deh gitu. Nah, sehingga teman-teman bisa melihat nih ada harusnya ada ya roundednya. Roundednya misalnya last mungkin tuh. Nah, jadi ada lekuk di sini teman-teman dan tampilan dia lebih bagus dan aku ingin bordernya ini 0202 terlalu tebel nih sama aku enggak juga sih, mungkin kita kasih 100 aja ya, ya gitu. Dan itu juga enggak kelihatan 300 mungkin gini aja. Dan sebenarnya sih aku nggak mau pakai dua sih, terlalu gede. Coba kita lihat dua itu berapa pixel dia pakai, 2 pixel, aku mau 1 pixel aja. Nah, di ini kita bisa bikin image kayak gini teman-teman. Sebentar, harusnya bisa nih. Ya udah, kayaknya utility-nya belum aku impor, jadi nggak usah kita pikirin itu dulu. Oke, next berikutnya di sini kita bisa lihat kita dapat list yang lumayan oke. Dan aku nanti mau di sini ada edit, dan ketika diklik dia bakal nginfill ke sini gitu. Jadi gimana caranya? Ya udah kita desain dulu sedikit. Jadi mungkin di sini list itu punya bikin dulu di sini. Oke. Kemudian kita dapatin urutannya, indeks. Yang pertama adalah number. Jadi di sini kita bikin index plus one. Kemudian berikutnya aku mau ada dua. Yang pertama adalah paragraf. Kemudian berikutnya juga paragraf yang berisikan buku. Paragraf seperti ini. Oke, di tampilan bakal jadi seperti ini. Kemudian aku ganti jadi display-nya flex. Jadi ya nanti bakal jadi gini. Kemudian aku kasih class name button type 2. So, berada sedikit jarak antara nomor dengan title. Dan di bagian sini, kita bakal tambahkan satu div lagi yang berisikan button gitu teman-teman. Jadi kita bisa impor dulu ya button di sini, impor button from button kita. Oke. Kemudian kita taruh di sini dulu. Kita beri nama edit. Oke. Tuh masuk. Dan aku pengen mereka itu rata kiri kanan. Jadi teman-teman kita bisa definisikan detailannya, paling atas select, kemudian flex begin. Justify gitu. Kemudian align center. Item center of item center kan. Aku padahal agak lupa. Nah, kira-kira seperti itu. Dan di sini aku mau nambahin satu lagi button untuk button delete untuk nanti. Gitu. Dan dikasih jarak aja. Last name apa namanya? Margin like kedua. Dan di sini button kita itu nggak jalan sama sekali. Jadi teman-teman kita bisa modifikasi lagi.
Karena cerita ini merupakan komponen, dan di sini kita punya kelas name, dan kelas name kita pasti di override di sini. Jadi kita bisa bikin satu prop kelas name, kemudian kalau misal kelas name-nya ada, ya udah tinggal taruh aja di sini. Kalau nggak ada ya ini sih, kira-kira seperti itu. Tuh, jadi teman-teman jangan sampai salah tulis, sehingga kita bisa nge-apply kelas name di luar yang udah kita define di sini. Nah, seperti itu. Dan di sini aku mau bikin beberapa varian. Mau aku bikin di sini font varian seperti itu, sama dengan aku mau bikin beberapa. Yang pertama adalah danger. Jadi kalau danger itu enaknya aku salah naruh. Sorry, ini inputnya. Sorry, di button kita balik lagi ke button. Kita mau bikin beberapa varian danger, kemudian primary, kemudian warning, kemudian di sini ya, 3 ini sukses satu lagi. Nah, aku mau bikin 4 varian di sini. Jadi di sini kalau kita lihat, kita punya basic cry, background cry, ya, seperti itu. Dan ini adalah background dari si button kita. Nah, ini itu bisa aku jadikan value dari si varian itu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin gimana caranya? Mungkin aku mau ngambil satu persatu dulu. Kalau untuk primary, aku mau colornya itu nggak blue sih. Aku mau colornya indigo 600. Jadi aku ambil dulu value-nya ini teman-teman. Indigo 600. Kemudian untuk danger aku mau red 600 juga. Kemudian warning aku mau warnanya yellow. Yellow 400. Sedangkan sukses aku mau warnanya hijau. Jadi kalau hijau itu kan green ya. Green berarti green enggak ada. Yang warna greennya kok hijaunya gitu ya. Green ada warna yang lebih cerah gitu. Oh nggak ada ya udah pakai aja yang ada. Ya, kita pakai DG Green 500 kayak ini. Oke. Nah, kemudian gimana cara makainya? Di sini kita bakal bungkus dengan template string. Seperti ini. Kutip kutip. Tuh. Kemudian green 500 itu aku ganti jadi nama variannya apa gitu. Jadi varian, kemudian mungkin aku kasih di sini BG varian, BG varian. Kemudian varian seperti itu. Dan varian itu aku dapat dari pop gitu teman-teman. Seperti itu. Dan aku mau ngasih juga satu lagi. Kalau misalnya nggak ada, aku kasih default value-nya adalah warna primary. Kok primarinya red? Kebalik nih teman-teman. Harusnya di sini. Gimana? Ini di sini. Aku mau ngasih kalau misalnya nggak ada warna, itu bakal jadi indigo 600 gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kayak semacam kalau misalnya ini nggak ketemu value-nya, dia bakal ambil ini. Tuh, jadi ketika aku nggak nurunin apapun di button, dia bakal ngambil warna ini. Dan kalau misalnya aku definisikan di bagian buttonnya, aku kasih di sini varian. Aku kasih variannya adalah danger. Tuh, nah warnanya bakal jadi merah seperti itu. Dan satu lagi, teman-teman, kita bisa ngasih satu lagi. Kalau misalnya dia hover, aku pengen dia backgroundnya jangan gitu, tapi jadi opacity 0, sekian gitu, 0,80. Opacity 80. Sehingga kalau di hover kayak gitu. Oke. Nah, untuk kostumisasinya udah lumayan oke seperti itu. Langkah berikutnya adalah kita tinggal menggunakan fungsi edit ini untuk nge-get data ke database. Nah, masalahnya kita belum punya. Kita belum punya logic itu di backend. Jadi kita bikin dulu. Jadi teman-teman kita balik lagi ke backend, kemudian di bagian controller, book controller, kemudian di bagian show. Nah, yang ini itu kita bakal
nge-find gitu teman-teman. Jadi gimana caranya? Kita tampung dulu book, kemudian sama dengan book, kemudian kita cari find by ID gitu. Oke, dengan seperti ini. Kemudian kita return teman-teman. Karena aku capek, kopas aja. Return this respond, kemudian new book resource sama dengan book ini. Karena ceritanya dapat cuma satu, ya udah kayak gini aja tulisannya udah betul. Tinggal kita ganti aja di sini. Harusnya bukan produk ya, kebiasaan harusnya book. Ya. Book get successful. Nah, anggap aja kayak gitu. Dan sekali lagi daripada aku malas bolak-balik ke backend, sekalian aja kita bikin implementasi untuk apa ya, untuk update-nya. Jadi di sini kopas lagi nih teman-teman, kopas validatornya, terus di bagian update kita paste begini, tutup. Nah kemudian tinggal kita edit aja teman-teman. Jadi gimana caranya kita ngeditnya? Jadi kita bikin dulu, kalau misal teman-teman perhatikan, di sini kan kita punya update ya, kita punya update, kemudian di update ini kita bisa nge-find teman-teman. Jadi kita cari find di sini, tuh book find, udah kita find by ID, oke. Kemudian berikutnya kita update teman-teman. Gimana caranya? Jadi tinggal kita terus gini, book. Jadi kita definisikan objek baru dari si book itu. Untuk name itu dapat dari input kita yang namanya name, dan description atau price juga sama seperti itu. Description dan price. Nah berikutnya kita tinggal save aja teman-teman. Jadi tinggal book, kemudian tulis di sini save. Nah kemudian karena aku malas, sama seperti biasa, kita kopas aja nih teman-teman. Nggak usah ribet. Yang ribet itu front end. Kalau untuk yang sekarang, kalau Laravel udah mempermudah. Oke, di sini tinggal kita ganti jadi book update successful. Oke, jadi logic update itu simpel banget ya teman-teman. Cuma gini dong, nggak pakai ribet. Nah, langkah berikutnya adalah kita back to front end. Di front end itu kita tinggal di book list. Kita harus punya logic untuk nge-get buku gitu, get book by ID gitu. Jadi di sini kalau kita beri nama fetch book, oke. Kemudian kalau di sini kita use effect nih, oke, biar aja gini. Di sini kita bikin jadi const get book. Ya, jadi cuma satu doang, kita get booknya, kita seperti ini. Dan kita bikin di sini try and catch, oke. Kemudian kita kopas saja dulu teman-teman. Kemudian kita ganti jadi put, oke. Ganti jadi put seperti ini. Kemudian kalau kita cek lagi di root list yang ada di kita, itu ketika kita nge-get book singular itu kayak gini tulisannya. Berarti kita nge-get dulu ya, sorry bukan nge-put. Berarti gini, get books, kemudian di sininya itu kita harus ngasih ID gitu teman-teman. Di sini aku harus ganti jadi template literal. Pakai backtick. Dan artinya kita harus punya ID nih di sini. Gitu. Kayak seperti itu. Jadi kita harus nge-get datanya dulu. Dan di sini kita tinggal konsolok aja teman-teman. Konsolok data. Apakah benar nggak datanya ada atau enggak? Oke. Dan di sini bisa kita konsolok aja deh. Errornya seperti itu. Oke. Dan langkah berikutnya kita tinggal eksekusi si getbooknya ini dan kita turunkan di book list. Turunin ke book list. Oke. Sorry. Kita turunin ke book list kira-kira seperti ini. Dan di book list kita pakai dan jadikan top. Dan di getbook itu tinggal kita gunakan di bagian edit. Berarti on klik, ketika diklik. Nah, apa yang dilakukan? Dia bakal menjalankan function getbook dan kita bisa mengirimkan di sini book ID-nya teman-teman.
kira-kira seperti ini, book ID. Dan di sini kita dapat error karena ceritanya kita nambahin await tanpa ada asing di sini. Oke, jangan lupa, jadi kalau ada await ada asing. Di sini kita coba inspect dan kita lihat di bagian network. Oke. Kemudian kita klik edit. Nah, teman-teman bisa melihat kita nge-get data dan datanya dapat. Aku klik yang nomor 2. Tuh, kita juga dapat datanya. Sesuai dengan yang kita pilih. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana cara datanya itu muncul ke sini. Gitu. Nah, kita udah tahu datanya muncul dan dapat. Sekarang kita pengen naruhnya di form gitu, teman-teman. Gimana caranya? Oke. Nah, ini bakal jadi challenge juga bagi kita. Jadi di sini kita buka book form. Jadi ceritanya format kita itu kita kan taruh di dalam sini. Kita taruh formatnya dalam sini. Sehingga kita bakal kesulitan untuk melakukan set segala macam. Nah, jadi teman-teman, kita cut ini, pindahin ke paling atas, jadi nggak taruh di form lagi. Kita taruh di parent komponen, yaitu book, taruh paling atas, jadi biar lebih mudah. Nah, formatnya ini kita jadikan prop saja di book form kita. Kita jadikan props, kemudian kita panggil di sini. Begitu pula handle submitnya, kita cut aja isinya. Ini anak-anaknya di cut semua. Oke, handle outputnya kita hapus, jadi biar ya bentukannya rapi gini lah ya. Kemudian kita taruh di dalam on submit yang ada di sini. Gitu, kira-kira seperti itu. Dan pastikan semua kita butuhkan udah diimpor, seperti library Axios, itu udah kita impor. Kemudian yuk sama use formic itu kita pisahin lagi ke sini, teman-teman. Jadi terpaksa harus kita pindahin. Karena cerita aku butuh si formic itu nanti untuk ngeset value-nya. Oke. Jadi teman-teman silakan dicek lagi. Ini aku cek ya. Aku geser dari atas ke bawah lambat-lambat. Tolong di post aja. Ini adalah bentukan baru dari komponen parent kita di bookpack. Kemudian ini adalah codingan baru kita di bagian komponen form. Oke. Jadi jangan sampai salah. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misal aku refresh di sini, kita dapat error karena lupa nambah asing. Jangan lupa berarti nambah asingnya di sini, teman-teman. Oke, kita coba refresh. Nah, harusnya udah aman dan tidak ada masalah. Dan kita coba nambah buku lagi. Gitu, aku klik submit. Datanya masuk. Oke, berarti repository code kita aman, nggak ada masalah. Kita cuma misah-misahin doang. Nah, langkah berikutnya adalah aku mau di sini ketika dia berhasil nge-Facebook, yang mana ini Facebook kita, ini Getbook, kita bisa gunain formic, teman-teman. Formic ini set field value, kira-kira seperti ini. Dan kita tinggal set aja value-nya. Oke, ya, seperti ini. Berarti kita set name sama dengan data.data.com, seperti itu. Description juga sama, data.data.description. Kemudian di sini price, data.price. Kemudian terakhir kita butuh ID, data.data.id. Nah, daripada data-datanya terlalu banyak, ya kita bikin aja di sini const book sama dengan data.data. Kemudian kita replace ini jadi biar lebih enak aja untuk dibaca. Oke, kita lebih rapi aja ya, teman-teman. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba tes, kita klik edit. Tuh, teman-teman bisa lihat nih tidak berjalan. Kita klik edit, tidak berjalan juga. Berarti ada masalah nih. Kita coba klik console, tidak ada masalah. Dan kalau misal kita console booknya, gitu, kita klik edit, kita dapatin data yang sesuai, ada name, description, dan lain sebagainya. Hanya saja set field value ini nggak betul. Kita perhatikan dulu, set field value itu apa betulnya? Oh, dia butuh string dan value. Berarti salah yang aku bikin kayak gini. Ini caranya undesign. Aku jarang pakai form.
belakangan ini. Oke, jadi cara nulisnya gini teman. Name, kemudian book dot name. Nah, gitu cara nulisnya. Salah ternyata. Oke, jadi kita coba klik edit. Tuh, masukkan datanya. Berarti udah gitu aja caranya. Tinggal kita duplikat, terus diubah jadi yang satu description, yang ketiga itu price, dan yang terakhir adalah ID. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu nge-set ID? Karena nanti ketika kalian mau update ya butuh ID, gitu aja simpelnya. Nah, kemudian di sini kita coba klik edit. Tuh, edit, edit, edit. Tuh, datanya keluar. Seperti aman ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita tinggal nambahin update gitu teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya di sini kita bisa bikin conditional rendering. Jika ada ID di formicnya itu, kita ganti submit jadi update. Oke. Jadi di sini aja bikin. Jika ada formic.id, maka dia itu teksnya jadi update. Kalau enggak, teksnya submit. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tahu, oh kita lagi ngedit atau lagi update. Oke, kita coba edit. Edit. Oh sorry, harusnya jangan langsung gini ya. Values.id. Kira-kira seperti itu. Formic, values, id. Ya, kita coba klik edit. Nah, jadi update dia ya. Jadi kalau misalnya aku refresh, kita lagi di state update, dia bentukannya submit. Tapi kalau misalnya kita lagi ngedit, dia berubah jadi tulisan update. Oke. Dan satu lagi aku mau ngasih jarak nih, kasih margin bottom 3 aja. Atau 4. Biar ada jarak sedikit di bagian sini. Dan kemudian langkah berikutnya adalah kita tinggal implementasi logic untuk nge-update. Jadi logic itu sama persis sebenarnya kayak kita nge-add buku. Jadi sini cons update book sama dengan sync, kemudian kita kirim di sini kita nge-sync di sini. Oke, jadi nggak usah di sini deh, kita taruhnya di sini aja teman-teman, di on submit. Oke, jadi kita bikin aja dulu di sini if jika value ID-nya ada, itu kita bakal nge-update. Kemudian jika nggak ada, berarti kita nambah data, nge-submit. Oke. Jadi kita tinggal mainin di sini aja. Jadi kita tinggal implementasi lagi di sini, tinggal kita kompas, terus kita ganti jadi put, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian berikutnya, kalau kita cek di root list untuk nge-patch itu kita butuh put dan patch, kira-kira seperti ini. Put, patch, books, dan kita harus kirim ID-nya teman-teman. Berarti nulisnya gini nih. Ini kita ganti dulu jadi template string. Kemudian di sini kita kasih slash values.id. Oke. Dan selain itu kita juga harus ngasih values yang kita mau update. Gitu. Jaga for. Dan berikutnya kita tinggal nge-handle update booknya. Jadi kita bikin satu lagi function di sini. Jadi gimana caranya? Const update handle update book yang di UI kita. Seperti ini. Jadi kita punya book baru di sini. Oke. Jadi cara gini. Const updated book sama dengan book dot map ya, item. Kemudian jika item dot id sama dengan book dot id, oke, maka kita ngupdate. Kalau enggak usah diupdate. Kemudian kita tinggal set book seperti ini. Kemudian yang kita updated books. Harusnya pakai S di sini. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian handle update book, update harusnya pakai S di sini. Handle update books itu kita taruh di sini. Tuh kayak seperti ini. Kemudian kita tinggal ngirim book ya. Kemudian book data seperti ini. Gitu. Jadi biar dia ke update teman-teman. Oke.
Next, lanjut kita coba aja langsung. Di sini kan aku kasih update Harry Potter, aku ganti di sini jadi update. Kita coba klik update, tuh dia otomatis terupdate. Dan jika aku refresh, karena ceritanya dia ngupdate ke backend, itu datanya tetap aman. Misal aku update lagi di sini, edit, aku ganti jadi update new, kita klik update, tuh berubah jadi update new. Dan kira-kira seperti itulah implementasi update yang sudah kita bikin. Oke, overall itu aja. Nah, kita bakal lanjut lagi nanti untuk menghandle delete dan beberapa form confirmation seperti nampilin TOS, kemudian kasih form confirmation sebelum update dan lain sebagainya. Atau kita nanti ke depan akan belajar tentang gimana cara bikin modal. Tapi untuk saat ini kita sudahi dulu. Terima kasih sudah bersama Tom Coding. Stay tune dan see you in the next tutorial.